Dia terus dimimpiin suruh datang ke Cirebon, datang ke sini. Cari makam Pohon. cari pohon beringin. Nah, pohon beringin yang ada makamnya. Anda ini siapa? Apa itu agama? Saya Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil. Tahan. Di tunggangi para bangsa yang fasik. Jangan boleh keluar. Tahan. Tukang ganggu. Ya. Tahukah kata itu talqa yang disebut dengan talqin? Dan kenapa pohon ini tumbuh sebelum makam ini ada? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saat ini tim Mata Langit sudah sampai di kota Cirebon dan kita akan melakukan penelusuran tempat-tempat yang dianggap bersejarah ataupun tempat-tempat yang memiliki misteri yang akan kita telisik misterinya. Nah, saat ini kita sudah berada di depan sebuah makam yang bernama makam Mbah Kyai Talqa bin Subarkawijaya, Nyi Nursilah dan Putri. Makam ini dianggap keramat karena banyak orang dari luar daerah yang datang ke sini untuk berziarah, tapi mereka tuh diundangnya melalui mimpi. Begitu ya. Nanti kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Kuncennya. Ini Bapak Kuncennya dengan Pak Otong, Bu. Pak Otong ya. Bapak sudah lama menjadi kuncen di sini? Alhamdulillah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya. Sebelum saya ngobrol dengan Pak Otong, ini adalah Kang Andre, fans Mata Langit dan juga anggota grup WA fans yang merekomendasikan lokasi ini. Kang Andre bisa jelaskan apa alasan Kang Andre untuk merekomendasikan tempat ini ditelusuri oleh tim Mata Langit? Saya merekomendasikan untuk lokasi wilayah
beringin di sini karena memang beringin di sini banyak sekali dikenal sama warga masyarakat Cirebon dan masyarakat luar kota lainnya. Ya. Ini banyak sekali sejarah-sejarah yang belum pernah terungkap sampai sekarang. Di antaranya Kiai Talka itu siapa dan penunggu goib di sini itu siapa. Kebanyakan orang di sini mengambil gambar atau melakukan mediumisasi itu hanya menguak misterinya saja. Sedangkan di sini yang bikin saya tertarik karena di sini ada sosok yaitu Mbah Kiai Talka bin Subarka Wijaya bersama istrinya dan putrinya. Oh, berarti ini sekeluarga Satu ya, Pak? keluarga. Ya? Nah, di situ yang bikin saya tertarik. Kenapa dia dimakamkan di sini satu keluarga dan mitos apa sebenarnya? Itu yang benar-benar membuat saya jadi pingin mengungkap biar masyarakat Cirebon itu tahu sejarahnya, jangan hanya memikirkan dari mitos negatifnya saja gitu. Jangan hanya Hanya yang aja ya. hantu-hantu atau yang nilai-nilai yang negatifnya saja. Nah, itu Iya. yang membuat saya tertarik pingin mengungkap. Ya, itu juga yang menarik buat saya karena orang lebih kenal pohon beringinnya ya Betul. sebelum tahu bahwa ini ada makam itu malah yang diingat orang adalah pohon beringin ini gitu. Betul. Ya. Nah, katanya ada cerita itu, ada tukang nasi goreng melewati tempat ini, ada yang beli katanya. Bahkan belinya bukan hanya 1 piring, 4 piring, 4 porsi. Diserahkan nasi gorengnya, dibayar juga dengan uang yang asli. Tapi ternyata yang beli tadi goib, gimana ceritanya, Pak? Ceritanya ya dia ngesol sepatu, ya terus ada tukang nasi goreng lewat, dia pesan, ya dilayani seperti penjual dan pembeli. Yang beli itu Ya, siapa? Yang sol Ya. sepatu itu siapanya? jadi yang membeli itu bukan tukang sol sepatu ataupun yang mau ngesol sepatu. Nah, Apa di sini ada tukang sol sepatu? kalau malam nggak ada, Bu. Itu pukul 12 malam. Oh, Nah, ya jam gini aja udah sepi. Itu jam 12 malam. ada yang pesan. Nah, ada yang pesan. Tahu sadarnya itu dia udah pergi bahwa di sini nggak ada satupun yang jualan sol sepatu itu. Jadi ya dia itu sampai sekarang nggak berani melewati sini kalau malam. Maksudnya, maaf saya yang belum terlalu paham. Tadi katanya nasi goreng, kok Iya. sol sepatu? Jadi yang Menjelma jadi tukang sol menjelma. sepatu. Jadi makhluk asra itu menjelma jadi mau ngesol sepatu dan tukang sol sepatu. Ya, yang jualan itu lewat. Oh, jadi maksudnya yang aslinya itu tukang jualan iya. nasi Jadi goreng. yang lewat sini tukang nasi goreng itulah yang menyadari bahwa ternyata tadi itu yang beli adalah Astral. masuk astral. Nah, makhluk asal membentuk sebagai wujud nyata gitu. Kok bisa dapat uang nyata ya? Uang Ya kurang tahu, Bu. Oh, itu dia. Heeh. Dan setelah itu dia nggak berani lewat Nggak sini berani lagi. ya, sampai sekarang. Jadi dia memutar ke arah belakang. Ini menarik nih karena jarang terjadi ya. Uangnya asli, tapi ternyata yang beli goib ya, Goib. bangsa gaib. Terus apa lagi Pak kira-kira mitos yang masih Ya menjadi di sini misteri? ya kemungkinan banyak, Bu. Ya, ada macan, ada ular, ada kuntilanak dan macam-macam lah makhluk asal yang di sini. Nah, itu tentang makhluk astralnya. Tapi kalau tentang sosok beliau sendiri ini sebenarnya siapa beliau ini? Ya beliau ini Ki Buyut Kiai Talka itu para alim ulama. Dia itu mengajarkan agama tapi di tempat lain tapi mempunyai tanah kebun belimbing Oh, jadi wilayah ini adalah dulu milik beliau. milik beliau. Jadi kemudian? dulu tidak bekerja sepetak demi sepetak itu dijual. Jadi dia hanya mensisakan 7 kali 6 meter untuk beliau. Tapi ini satu keluarga ya? Satu keluarga ini. Jadi bapaknya, Jadi ibunya. bapak, istri sama anaknya. Nah, apakah anak keturunannya masih ada di Ya, wilayah ini? Intinya masih ada dari utara, selatan, tengah. Jadi seperti macam Trisila. Jadi keluarganya masih ada Masih sebenarnya? ada keluarganya itu yang dimakamkan atau dikebumikan itu di wilayah utara sama selatan. Tapi Jadi kok beliau terkenal ya? Maksudnya sampai banyak orang dari luar daerah datang ke sini gitu. ya karena kemungkinan besar itu mungkin mimpi, di dalam mimpi itu suruh ziarah atau nyekar atau dia punya nazar untuk usaha lah. Jika usaha dia Terus dimimpiin, suruh datang ke Cirebon, langsung cari datang ke sini. makam, Pohon. cari pohon beringin. Nah, pohon beringin yang ada makamnya di Oh, kota Cirebon gitu. Iya, dari Kebanyakan itu ya dikasih tahu dalam mimpi itunya, interaksinya tuh dalam mimpi. banyak yang datang ya. Ya alhamdulillah dari Jawa Tengah, dari Surabaya, Indramayu, Jakarta, Bogor, Bandung. Iya. Baik, nanti kita juga akan ungkap siapakah sebenarnya sosok beliau ini sampai dianggap berkaromah ya. Semangat. Jadi kita Nah, sebelum kita ziarah aja. ziarah, Panglima boleh sebutkan itu? Kita ziarah dulu Energi. aja. Oh, ziarah dulu. Oke, baik. Mari kita ziarah.
masuknya ini sangat sempit, hanya cukup satu orang. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ada 3 makam ya Pak? Iya. Oh, Sini aja dulu ya, doa dulu ya. Gimana? Yang paling sini. Ini Oh, ini Pak. Buyut, Ya, cerita itu Pak Buyut. Warga Wijaya, isinya nih Sila, yang ini ibunya. Oke. Baik Pak, kita ziarah dulu Pak. Ini Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in sa'ulillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afina wa nasibana qala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Sadaqallah. Pak Otong, Jadi Pak siapa ini namanya? kuburannya Pak 3 di sini. Katanya ada 7 tadi ya? Apa Pak? Ada 7 tadi katanya di sini. Apanya? Makamnya. 3. Makamnya 3 Pak. Oh, makamnya 3. Ini kalau orang ke sana apa nih? Menuju kemana? Ini nggak ada Pak. Oh, ini cuma sepeta gini aja. Ini peta 7 kali 6. Cuma Yang mana? 7 kali 6 meter. 6 meter aja. 7 kali 6 meter. Terus kalau tentang apa pohon beringin ini katanya juga Allah Akbar. Allah, astagfirullah. Oke, Panglima sudah menarik makhluk warahmatullahi wabarakatuh. ke badan Kang Adnan untuk Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. komunikasi. Assalamualaikum. Mau apa kalian? Sini Pak. Kami mau berziarah ke tempat ini. Tidak ada niat buruk, tidak ada. Kami Mohon berniat baik. maaf, kita bertanya, Anda ini siapa? Mohon maaf, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin silaturahmi aja untuk mengetahui sejarah tempat ini. Bisa kita bicara baik-baik dengan Apa yang ingin kamu tahu tentang sejarah di sini? yang dimakamkan di sini. Ini beliau sebenarnya siapa ya? Mbah Kiai Talka. Dia orang alim. Dia guru ngaji di sini. Guru ngaji? Apakah dulu beliau memiliki lokasi wilayah ini? Iya. Tuan tanah ya? Tanahnya banyak. Selain guru ngaji, apa lagi? Dia hanya berdakwah di sini. Berdakwah. Terus Harta dia habis untuk amal. hartanya habis. Terus beliau meninggalnya kenapa dulu? Itu udah takdir dari yang kuasa. Ya maksud saya apakah sakit atau kecelakaan atau apa? Ya, dia sakit. Oh sakit. Anda ini siapanya beliau? Saya bukan siapa-siapanya beliau. Jadi kenapa Anda Saya yang tunggu di sini. menunggu yang di mana? Di pohon ini? Ya, Oh, jadi anak-anak buah Anda yang ganggu-ganggu orang lewat sini bukan? ya. Kok ganggu orang lewat sini? Kenapa nakut-nakutin orang? Itu udah tugas kami. Oh, berarti kamu jahat dong? Terserah. Hah? Ganggu-ganggu orang? Tukang nasi goreng dipesan katanya. Siapa yang pesan nasi goreng waktu itu? Itu anak buah saya. Supaya mereka tahu apa yang dibikin bangsa kami itu bisa apa yang dibikin manusia. Supaya apa? Supaya nakut-nakutin orang supaya jangan lewat di sini atau bagaimana maksudnya? Supaya bangsa kami itu ada. Supaya ditakuti. Ya itu yang takut. Kalau yang nggak takut, Terserah. wujud Anda apa? Saya tinggi besar. Aku sebangsa gundu. Anak buahnya wujudnya apa aja? Banyak. Apa aja? Dia bisa berubah harimau, pocong, kuntilanak, apa aja bisa. Kok bisa menyerupai tukang sol sepatu? Karena kami lebih hebat Lebih hebat dari? dari manusia, Oh gitu. dari siapapun. Masa iya? Menurutmu, mana boleh sombong begitu? Kami harus sombong.
Yang berkuasa di sini siapa? Saya yang berkuasa. Namamu siapa? Ki Munding Daris. Ki Munding Daris. Kamu kenal nggak sama Pak Otong yang jaga tempat ini? Ini baru di sini. Memang baru, Pak. 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Nah, sebelum Bapak siapa kuncennya? Watiah. Ibu-ibu. Iya. Almarhumah. Almarhumah. Ular besar itu berarti anak buah kamu ya? Ya, Kenapa jahat sih? adakah orang mati? Ulah anak buah saya enggak ada. Saya hanya ingin menampakkan bahwa bangsa kami itu ada. Pengen eksistensinya diakui, tapi nggak pernah membunuh ya. Kalau meninggal itu kan memang kuasa Allah. Jadi yang kamu anggap jahat itu kalau membunuh baru kamu boleh dianggap jahat gitu. Berarti yang buat onar di depan, nakut-nakutin orang. Nah, ini gerombol-gerombolannya, ini ketua regunya. Ya, Sampai kapan kamu mau ganggu-ganggu orang lewat di sini? sampai kapan? Nggak boleh loh. Saya mau. Kamu punya agama nggak? Apa itu agama? Oh, nggak punya agama, nggak tahu agama. Kamu punya Tuhan nggak? Yang menciptakan. Saya Tuhannya. Astagfirullahaladzim, ngaku Tuhan. Astagfirullahaladzim. Yang menciptakan kamu siapa? Saya. Mana bisa kamu? Saya muncul dari api. Enggak, yang saya tanya kamu nggak punya Tuhan. Kamu nggak punya Tuhan. Yang Tuhan seperti apa? yang menciptakan, Tuhan itu zat yang maha suci, Tunjukkan sini. zat yang permulaan. Tunjukkan. Yang Coba men- kamu lihat mata saya kemari, kalau mau Coba. ditunjukkan. Yang menciptakan kamu siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil qadim wajil wajhil karim wa yaqul ladzina kafaru lislikuna bi absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an ladzim wa risa sulaiman ibnu dauda tawil umri wa sahisa di waqti hajat wa aksiramu ali wa uladi wa bimnil nas ya jama'in wa tabada wa taqulu min banina wa la salam man kana hayya wa yahikal qaulu alal kafirin wa qul jal haqqu wa jahaqal batil batila kana jahukan wa najlu minal qur'an wasbarahmatu lil mu'minin wal zalimin illa kasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fangkalabu bi ni'matin min Allah fasibtum annama khalaqnakum alasan fangkalabu bi Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. tahan. Jangan. Tenang, Wani, tenang. Astagfirullah. Badannya dibanting-banting. Udah, aman. kasih minum Kasih minum dulu. Ada. Duduk aja dulu. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam bagus. wabarakatuh. Sama siapa ini? Siapa ini? Sungguh disayangkan tempat seorang yang menebarkan keagamaan ditunggangi para bangsa-bangsa yang fasik. Iya, yang Ya, tadi yang yang apa? dimaksud Fasik. jin yang fasik. Iya. Dia masa ngaku Sungguh Tuhan. disayangkan ya, sungguh disayangkan tempat orang alim kok ditunggangi makhluk yang fasik katanya. Iya. Jadi Di mana tempat dimakamkannya para penjihat agamanya sampai kapanpun akan terus dicemari. iya ya. Kenapa gitu ya, Ki? Karena bangsa kami yang fasik tak akan menyetujui sebuah kebaikan. Apakah mereka Berarti beliau ini penyebar agama Islam. Ya, Salah satu ulama. sosok beliau sendiri seperti apa boleh ceritakan? Beliau ini keturunannya dari siapa? Keturunan silsilah beliau. Almarhum dan almarhumah ini. Jenggotnya panjang ya? Beliau tanpa pamrih, Beliau memberi tanpa pamrih. Suka memberi ya? Dermawan ya. bahkan beliau rela mengorbankan
mengorbankan apa yang ia miliki. Termasuk tanah mungkin ya. Dulu kan tanahnya banyak di sini ya, Ki. Para bangsa seperti kami yang fasik akan terus mengganggu, merusak seperti yang kalian dengar. Tidak risih. Selalu menampakkan Diri, menakut-nakuti orang. Dia duduk atas pohon ini. dia menampakkan dengan mata yang begitu merah, Matanya merah terus menakut-nakuti orang yang lewat ya. bahkan menampakkan berbagai Pakai wujud ya. wujud, Kalau sampai menyerupai yang itu tuh, yang tukang soal sepatu beli nasi goreng ya, Ki. bahkan mengeluarkan suara tertawa. Oh gitu ya, kayak tadi ketawanya. Bapak pernah dengar suara misterius? Kalau suara sih kebanyakan cewek. Oh, anak buahnya itu. Itu ya, Ki, anak buahnya ya? Suara tertawa sungguh menyedihkan. Menyedihkan ya. Karena selama dunia ini masih ada, maka perjuangan kebatilan takkan terhenti. Iya ya. Dan satu lagi, terkadang manusia membuang sesuatu di tempat itu. Membuang apa? Yang dibuang apa, Ki? Sesajen. Buang Pusaka-pusaka atau jimat? bangsa sepertiku. Buang jin. Tempat pembuangan jin. Iya, mungkin jimat yang ada isinya gitu kalau dibuang. Enggak. Kalau asal dibuang. Iya. Ditempatkan di sini semua. Oh, dari mana mereka tuh? Oh, berarti kenapa dibuang di sini? Modelnya tempat pembuangan dulunya sih. Mereka yang dahulunya dipelihara oleh bangsa manusia yang sudah tak dapat dimanfaatkan lagi. Mereka harus disingkirkan, yaitu dibuang di tempat itu. Tempat itu tuh di mana? Di pohon. Oh, gitu. Maka itu tercemarilah tempat ini. Jadi kesannya seolah-olah yang nakut itu berasal dari makam ini. Apakah kau pernah merasakan terganggunya dari tempat ini? Pak Otong enggak ya? Enggak. Kalau saya enggak. Tapi yang lain mungkin suka Saya diganggu. pernah merasakan ya. Kalau Karena Kang saya Anda? sering lewat sini. Oh, Kalau saya lewat sini nggak lihat waktu. Kau rasakan tempat ini atau tempat ini? yang Karena saya pernah dilihatin sesosok mata yang besar. itu Ki Darus tadi berarti. Karena tempat ini saling berdempetan. Deket banget pintu masuknya aja ada akar pohon itu. Dia yang berbuat tempat inilah yang akan menerima. Yang tercemar ya. Ini makam orang baik, orang soleh. Iya. Tapi Apakah di sini pernah ada yang minta-minta pesugihan atau hal-hal lain dari manusia? Dalamnya sebuah lautan bisa Jadi gitu. kalian, tapi sebuah hati tak bisa kalian mengukurnya. Mungkin orang kesini terlihat seperti ziarah, tapi kan hatinya kita nggak tahu. Iya, iya betul. Tapi kan Aki tahu Ki, makanya kita pengen tahu ada nggak orang yang datang kemari untuk berniat bukan sekedar ziarah tapi meminta sesuatu. Ada saja manusia yang meminta segala apapun, tapi kami hanya bisa memberi sebuah petunjuk, tak dapat memberikan dengan begitu saja. Tunjuknya seperti apa? Semua tetap harus dalam usaha. Ki mau nanya ya Ki, kenapa banyak tamu-tamu yang datang ke sini katanya
ada yang memberikan informasi melalui mimpi. Jika kamu pengen ini, pengen itu, datanglah ke makam yang ada pohon beringinnya. Bangsa kami lebih mudah memasuki dimensi kalian melalui alam mimpi. Bahkan dahulu kala banyak manusia meminta sebuah jalan keluar kepada Mbah Yai. Memang beliau disuruh sering didatangi orang untuk memberikan nasihat ya. Beliau mengajarkan Jaga. Jangan boleh pergi. Jaga. Jangan boleh keluar. Tan. Tenang. Tenangkan diri. memberikan Mau kemana? Tenang sini. Mau kemana? sebuah Kamu siapa? yang tidak Kamu siapa? Di sini tenang, duduk. Kamu siapa? jalur agama. Nasihat Kamu sesuai siapa? dengan petunjuk di Al-Quran ya. Kamu kenal nggak dengan yang lagi berbicara di sana? Permasalahan manusia sudah Assalamualaikum. Kamu nggak mau jawab salam saya? Ini keluarkan. iya oke. Oke, Aki terima kasih Aki. Akinya mau dikeluarin katanya. Allah. Anda ini siapa? Mbak Kunti, namamu siapa? Assalamualaikum. Gak mau jawab salam deh. Namamu siapa? Anda ini siapa? Jangan dipegangin Pak, gak apa-apa Pak. Nanya aja. Hei, Anda ini siapa? Kenal sama orang ini? Kalau di pohon suka gitu-gitu tuh. Kalau orang lewat Kenapa kan suka serem nampakin ngeganggu orang yang lewat? Seneng ya? Maksudnya apa? Biar orang yang lewat tuh takut. jadinya. Ketawanya kayak gitu deh. Emang Bapak lagi- pernah dengar suara? Iya. Oh alah. Emang di atas kalau dia ketawa itu. Berarti kamu pernah nggak nakutin bapak ini ya suara kayak gitu ya? Suka ganggu. Ya. Ih, Udah deh stop. diam. Puas ya? Awas Pak pegangin Pak. Alah, astagfirullahaladzim. Bapak saya yang di situ Pak. Aku yang di sini deh. Aku yang di sini. Astagfirullahaladzim. Allah. Biar saya yang jagain. Puas ya kalau ngeganggu orang lewat ya? Assalamualaikum. Udah bukan kunti Beda lagi lagi, nih, beda udah. lagi. Udah ganti makhluk. Iya, maaf. Waalaikumsalam. Ahlan. Ya, Ahlan. Ini makhluk yang baik ini Sama muslim. siapa ini? Nyai, boleh nggak duduk sini, Nyai? Syukron katanya, sama-sama. Ini salah satu keturunan Arab ya? Iya. Oh iya, bahasa Dari Arab. Panjunan ya? Bukan atau dari sini Kebun Belimbing? Desa Belimbing. Iya. Desa Belimbing. Ini namanya Desa Belimbing. Iya, Desa Belimbing. Kamu ngomongin Kaitan Anda dengan keluarganya Mbah Yai Talkan apa? Beliau turun Arab, Pak? Mbah Yai? Tidak. Oh, bukan. kan Jawa. Tidak. Yang Anda ketahui tentang makam ini apa? Beliau siapa yang dimakamkan? Apakah benar satu keluarga? Lalu? Apakah ini Putri? Oh, Putri. Assalamualaikum Putri ya. Waalaikumsalam. Putrinya Ini putri Pak anaknya. Yai, Mbah Yai. Yai Ini yang Talka. ini makamnya ya? Iya, iya. Tadi kami memberi doa untuk Putri. Apakah sampai doanya? Insyaallah Insya Allah, alhamdulillah. sampai untuk kebaikan kalian. Iya. Iya. Karena doa itu baik. Apa yang mau dicari Pengen tahu. dari sebuah makam? Kita ingin tahu mengungkap sejarah aja karena di sini kan kebanyakan orang itu melihat dari segi negatifnya aja. Padahal di sini yang dimakamkan di sini adalah merupakan sesosok Tokoh alim. tokoh alim ulama, penyebar agama Islam yang mengajarkan hal-hal baik. Ternyata diterima masyarakat negatif dan sangat buruk sekali gitu. Dari mana ada pembicaraan tentang keburukan? Untuk apa yang di sini sosoknya itu memang bukan hal buruk masalah kiainya gitu. Tapi karena adanya di sini pohon beringin.
gitu. Jadi yang banyak Yang istilahnya cerita, akhirnya ke bawah imbasnya gitu. yang banyak cerita yang beredar banyak di cerita, masyarakat. mengganggu. Orang kalau lewat sini terganggu. Ada suara cekikikan, ada suara panggil-panggil, ada yang dibeli, orang dagangan dibeli, tiba-tiba orang menghilang. Jadi seolah-olah tuh ya jadi patokannya ya di perkuburan ini gitu. Kisah-kisah itu terjadi. Ya. Seperti malam hari Iya. yang gelap. Orang takut lewat sini. Pasti Allah turunkan bulan Iya. sebagai penerangnya. Tetapi kenapa bulan harus ada di malam hari? Itulah sebagai pelengkap bahwasanya hidup itu ada yang baik dan yang buruk. Iya. Dua sisi. Kenapa disebut kalian mengenal dengan Kiai Talka? Iya. Tahukah perangainya apa? Iya, gimana? Memang Kiai Talka itu sebagai guru bisa dikatakan itu kiai. Iya. Karena beliau pun itu adalah anak dari salah satu petinggi dari kota ini. Kalau boleh tahu siapa petingginya? Tak boleh diucap. Oh, nggak boleh diucap. Berarti Syekh Syarif Hidayatullah. Tidak. Oh, bukan. Tetapi ada dari silsilah beliau. keilmuan. Oh, muridnya berarti. Tidak. Salah satu dari orang tua itu adalah salah satu murid. Iya, murid berarti kan ya. Ya, keterkaitan itu ada pada di mana kenapa disebut Talka. Kenapa? Dan kenapa di sini ada yang jahat seperti tadi, tak mau mengakui Tuhan. Itu gimana ceritanya? Kisahnya gimana? Tahukah kata itu Talka? Mm-mm. Yang disebut dengan talqin. Talqin itu ini. Membisikkan, Iya. Membisikkan di telinga. membisikkan, membimbing, Membimbing. memberi arahan kepada mereka yang dalam keadaan sakaratul maut. Iya. Mereka dalam keadaan tak baik. Iya. Mereka dalam keadaan yang benar-benar futur, benar-benar lebih rendah dari tak punya iman. Benar-benar terjatuh. Iya. Tak percaya adanya Tuhan seperti tadi. Iya, seperti tadi. Maka ketika dalam keadaan yang benar-benar sakaratul, dia mentalkinkan akan selalu dicari orang untuk melepaskan semua yang ada di badan-badan yang menggunakan ilmu-ilmu. Maka berkaitan dengan tempat ini itu. Melepas ilmu. Pantesan apa yang buang jin ya? Itulah terjadi di tempat ini. Buang ilmu kan berarti buang jin. Jadi ada satu baik, satu Buruk. jahat. Dan kenapa pohon ini tumbuh sebelum makam ini ada? Udah duluan pohon ini sama makamnya. Karena memang pohon ini diciptakan oleh Allah untuk melindungi makam ini. Oh ya benar juga ya. Pohon ini kan kayak payung gitu. Di mana ada orang-orang soleh pasti di sana lah tumbuh sesuatu Dia bertasbih. untuk diingat. Dia memayungkan itu. Tetapi itulah karena sudah memang perjanjiannya bahwasanya sebagian mereka yang menentang diperbolehkan untuk menetap di sini agar mereka menjadi bagian besar dari tempat ini. Ya. Padahal beliau adalah tokoh yang baik, tokoh yang meluruskan. Maka itulah Kiai Talka. Talqin artinya. Mentalkinkan orang-orang yang sedang dalam sakaratul maut. La ilaha illallah. Dan juga orang-orang yang mau hijrah. Iya. Membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha Beliau illallah membimbing para wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena banyak sekali pada zaman itu. Iya. Maaf, pengen tahu kalau Putri sendiri umurnya berapa ya? Saya itu bukan putri yang dimakamkan, Oh bukan. tapi saya mengikuti perjalanan mereka. Oh ya. Berarti jin korinnya atau jin pendampingnya? Ya, dan beliau pun belum menikah. Itu mungkin masih muda ya? Apa belasan Ya, tahun? kenapa? Dia diberikan harta yang berlimpah, tapi hanya ini yang dibawa. Iya katanya dulu sepanjang jalur ini tuh milik beliau ya. Ya, Sekarang karena tinggal ini. memang hartanya digunakan untuk berdakwah. Dia tak punya pekerjaan, hanya sebagai guru. Dia tak mengikuti jejak orang tuanya. Terus meninggalnya kenapa? Dagang, memang sudah ajal menjemput. Sakit. Kasian juga ya, masih muda belum menikah lagi. Memang sudah takdir ya. Karena memang mereka ditakdirkan untuk bersama. Terus yang menjadikan satu wilayah ini apakah permintaan beliau? Wasiatnya pengen dimakamkan satu wilayah dengan istri dan putrinya. Ya, maka tempat inilah yang terjadi. Itu kejadian tahun berapa ya? Ini Sudah lama.
Apakah sampai saat ini ada pun anak lama turunnya? sekali. Aku pun tak kuasa banyak bercerita di tempat ini. Oh gitu. Tapi anak turunnya Karena masih saya ada? pun bukan dari sini sebenarnya. Iya, iya. Saya mengikuti guru saya. Dari mana asalnya? Dari Arab? Tidak, saya dari seberang lautan. Sumatera? Ya, Oh dari Sumatera. Mengikuti gurunya siapa gurunya? saya tak boleh bicara. Tapi itulah yang berkaitan atas perjalanan hidupnya. Kenapa disebutkan Talqa? Karena Orang tak banyak tahu itu. iya itu dia yang ingin kita ketahui. Apa yang dicari dari sebuah makam itu, ya inilah kenyataannya. Kenapa ada perlawanan ketika bangsa setan untuk menyesatkan manusia? Iya, Ketika di akhir hayatnya betul. itu tidak mengenal siapa Tuhannya. Ya. Maka itulah yang dikatakan oleh makhluk tadi. Akulah Tuhan, akulah yang patut disembah. Padahal dia pun diciptakan oleh Allah. Maka telah kuciptakan jin dan manusia. Kenapa dia tidak bisa mengenal Tuhan? Kenapa dia tidak mengetahui tentang agama? Apa memang dia ingkar atau memang dia tidak mau ingin mengetahui sama sekali atau mengingkari? Makanya mengingkari. Mengingkari ya, Karena kesombongan. karena kesombongan. Itulah, aku tak bisa lama. Iya, terima kasih. Maafkan. Iya. Nyai namanya siapa? Satu lagi Nyai, kalau keranda itu bekas siapa Nyai? Itu hanya memang ada di situ. Oh di situ. Punya siapa? Dari masjid, Nyai. Tidak dipergunakan taruhlah tempat itu. Dan itu pun bertuah. Betul. Tuanya gimana? Bertuahnya karena tak sanggup ada yang mau menerima keranda itu. Oh gitu. Karena keranda itu adalah pernah dia Mana itu sih bergerak kerandanya? sendiri. Ada di Karena bawah. ada digunakan oleh orang yang berilmu. Itulah yang terjadi. Maka inilah dia pun melawan orang-orang yang berilmu untuk dibersihkan. Iya, iya, iya. Justru yang ingin saya tanyakan masalah keranda itu. Dia bertuah di situ. Maka yang bisa menenangkan hanya tempat ini. Maka itulah dikatakan banyak yang datang ke tempat ini untuk meredamkan semuanya. Nyai, Ya. saya mohon maaf ya, saya sebagai pengurus itu keranda itu zaman dahulu yang dipergunakan untuk warga dengan masyarakat sini selagi beliau-beliau itu meninggal. Ya. Dan dengan adanya kemajuan zaman yang sekarang ini, itu keranda itu sekarang tidak dipergunakan lagi, ya kan? Dijadikan keranda dengan bahan stainless. Yang Nah, bisa didorong itu. ini pun bisa didorong, Nyai. Tapi tak pandai. Iya, bisa didorong, bisa digotong. Cuma warga kita ini termakan dengan usia modern. Jadi udah dianggap jadul. Tidak dianggap jadul. Zaman dulu kuno. Emang keranda ini dulunya ada di masjid. Di Masjid Babu Salam. Itu warga tetangga kita yang meninggal dunia itu diiringi dengan keranda tersebut. Dan dengan selangnya beriring waktu, pergantian modern, ya tersingkirlah keranda-keranda yang dahulu. Jadi sekarang keranda yang ada stainless. Itu sudah tak dipergunakan lagi. Ya, Maka diletakkan di tempat ini. betul. Karena sudah tak terpakai. Dan itu, Nyai, Itu kereta penghantar. nah, itu satu set, Nyai. Satu set. Dengan Dan saya juga yang menaruh keranda ini Ya. sini dengan di sebelah, karena tidak ada tempat lain untuk ditempatkan. Kalau Ya kan? kalaupun mau dibuang nggak ada kalau yang berani keranda buang itu juga. dipindahkan Iya, nggak iya. masalah. Walaupun keranda tersebut dijual bahwa tukang roti potong-potong itu nggak mau. Nggak, tukangnya nggak mau atau kerandanya nggak mau dipatahin. tukangnya. Orang gak berani. Terus dianya beliaunya benda Nggak ada yang- itu. nggak ada yang berani. Goyang-goyang. Ada yang Sudah jagain. bertua. Goyang-goyang karena sudah bertua. Nggak ada beratusan ribuan jiwa. Gak ada yang berani. Karena sudah banyak. Banyak Udah jiwa. udah banyak jiwa yang di situ terbaring di situ. diantar. Jadi biar aja di situ ya, Nyi, ya. Biarkan saja. Udah punya kekuatan dia. Itulah yang berkaitan dengan pohon dan Iya. makam ini. Karena memang pohon ini adalah istana bagi mereka. Banyak ya iya. makhluk di sini. Berapa? Jadi Tuhan pun tak melarang siapapun tinggal. Iya, iya. Aku harus pergi. Terima kasih Nyai ya informasinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.
Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik dan juga mengungkap misteri dan sejarah dari makam Kiai Talka yang bersebelahan dengan pohon beringin besar ini. Nah, dari hasil penelusuran ini gimana kesan-kesannya Kang Andre? Ya, alhamdulillah terkuak sudah, dan kesimpang siuran di masyarakat akhirnya terjawab sudah hari ini. Saya sungguh benar-benar merasa senang banget, sehingga nyampe ke masyarakat jangan selalu hal negatifnya saja yang diterima, yang didapat. Jadi sebenarnya yang betul-betul yang tadi disampaikan dari proses mediumisasi, itulah sosok Kiai Talka yang sebenarnya di sini itu siapa gitu. Nah, dari cerita tadi proses mediumisasi itu akhirnya terkuak sudah. Yang menjadi pertanyaan saya selama ini, sewaktu penelusuran juga saya udah konfirmasi ke Pak Otong, tanya-tanya, ya belum sampai ke arah sana, masih tanda tanya gitu. Ternyata terungkap. Akhirnya alhamdulillah terungkap sudah semuanya, dan menjadikan bahan pelajaran juga buat kita sebagai manusia yang masih banyak kekurangannya. Ujung-ujungnya ya kita tetap kembali lagi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan semuanya dan menjadikan bahan pelajaran bahwa kita hidup di dunia ini sementara, berdampingan dua alam, dan hanya seperti inilah nanti kita akan menjadi akhir hidup kita ya. Akhir hidup kita. Semua manusia Betul. Dan di sini memang yang menjadikan negatif di masyarakat karena memang posisi di sini seperti tadi proses mediumisasi, banyak sekali pembuangan dari segala hal yang negatif di sini. Akhirnya berdampak diterima masyarakat negatif. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada pencerahan, semoga masyarakat juga lebih paham dan lebih mengerti. Saya mau nanya ke Kang Andre, emang benar Kang Andre pernah lewat sini kelihatan makhluk matanya merah? Saya bukan hanya makhluk mata merah saja, yang tadi sesosok yang ketawa-ketawa cekikikan itu. Pernah nampak? Iya. Saya pas pakai motor waktu itu ke sini, saya mau ke arah Pasar Pagi ke sana, ya sengaja, bukan masalah saya pingin taunya gitu. Karena memang waktu itu nggak seperti ini, waktu saya lewat nggak seperti ini. Ini betul-betul daunnya betul-betul lebat banget, rimbun, bahkan si ranting juga sampai ke pohon genting, ke rumah di situ. Nanti kalau ketemu lagi udah tahu namanya, panggil dia, "Hai Kidarus." Gitu. Betul. Jangan nakal gitu. Kalau Bapak apa kesan-kesannya? Ya, pesan-pesannya bagi yang mau ziarah silakan ziarah. Bagi saya pengurus makam Kibut Kiai Talka bin Subarkewijaya, di garis merah untuk penjara yang ingin meminta-minta, khususnya di makam ataupun pohon yang benda-benda mati, itu saya garis merah. Allahualam, kita tidak bisa mengukur dalamnya hati, tapi kalau kita punya niat, silakan dengan niat Anda, terutama itu kita meminta dari yang kuasa dulu, yang atas Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya itu sebagai perantara lah dikatakan. Itu aja, Mbak. Iya. Tapi Bapak kan tidak bisa melihat hati orang ya. Kalau mereka berniat untuk ziarah ya dipersilahkan saja. Tapi kalau seandainya punya niat tertentu ya risiko tanggung sendiri gitu aja boleh Pak ya. Mana sudah di garis merah. Iya, baik Pak. Baik Panglima, bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, pada intinya berziarah ke makam itu adalah mendoakan orang yang sudah tiada. Jangan jadikan makam itu tempat meminta-minta. Karena seyogyanya kita hanya boleh meminta kepada Tuhan Sang Pemilik Alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah Dia katakan, akulah tempatmu meminta. Jadi kalau sudah Dia katakan akulah tempatmu meminta, jangan minta sama kuburan, apalagi minta sama pohon. Nah, nanti takutnya disesatkan oleh setan-setan yang memang mau mengajak ke jalan kebatilan, ke jalan kesesatan, untuk kita nanti di akhirat sana menjadi temannya di neraka. Berziarah ke kuburan siapapun, berziarah hanya untuk kita mendoakan, dan kuburannya adalah pesan bahwasanya kita nanti bakal akan seperti ini gitu. Cuma waktu hanya Allah yang tahu kapan kita akan berpulang kepadanya. Jadi rasa saya itu saja pesan dari saya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa menjadi manfaat dan pembelajaran untuk kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listia, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.